Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan kepada kita sampai saat ini. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Bila kami ada sampai saat ini, kami sungguh menyadari Tuhan, semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan semata. Kami juga bersyukur Tuhan ada waktu lagi bagi kami untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk kami tidak hanya sekedar mendengarkan firman-Mu, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mau mendengarkan akan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 43 ayatnya yang pertama hingga ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur. Aku akan menghimpun engkau dari barat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nyeri mungkin kata yang sering kita dengar atau kita ucapkan dengan melihat situasi dan kondisi saat ini. Ketika kita melihat televisi dengan semakin tingginya kematian karena corona, serta semakin bertambahnya orang yang terpapar virus corona yang kita tidak tahu sampai kapan. Belum lagi dengan kondisi ekonomi yang semakin hari semakin sulit. Banyak orang yang mengalami PHK, banyak orang yang sulit untuk mencari pekerjaan. Belum lagi anak-anak yang harus sekolah. Sekalipun sekolah dari rumah, uang sekolah pun harus dibayar full. Belum lagi pergumulan anak yang harus masuk sekolah di tahun depan, harus sudah mulai mendaftar. Dan ketika ibu-ibu menghadapi anak-anak belajar online dari rumah pun, ibu-ibu menjadi darah tinggi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, situasi dan kondisi ini membuat banyak orang mengalami ketakutan. Banyak orang mengalami kegelisahan, banyak orang mengalami kekhawatiran, banyak orang akhirnya hidup dalam tekanan, penderitaan, dan keputusasaan. Sehingga seringkali kita mendengar orang berkata, sampai kapan? Berapa lama lagi semua akan begini? Karena begitu banyaknya orang yang hidup di dalam tekanan dan ingin bebas dari tekanan, demi tekanan yang dihadapi khususnya terkait dengan adanya virus corona saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesaya 43 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Dikatakan bahwa ketika itu pun bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah, mereka juga mengalami ketakutan yang begitu mendalam. Mengapakah umat pilihan Allah mengalami ketakutan yang begitu mendalam? Bila kita perhatikan di dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa mereka mengalami ketakutan yang mendalam oleh karena Israel yang adalah umat pilihan Allah, mereka ditindas oleh bangsa yang tidak mengenal Allah dan kemudian mereka ditawan. Mengapakah mereka ditindas dan mereka ditawan? Firman Tuhan katakan bahwa oleh karena mereka hidup di dalam dosa, oleh karena mereka tidak mengindahkan firman Tuhan, mereka hidup menurut apa yang mereka mau. Mereka tidak percaya kepada Tuhan.
Mereka hidup di dalam ketidakadilan. Mereka menyembah berhala. Mereka hidup dalam kemunafikan religius. Mereka seolah beribadah kepada Tuhan, padahal hati mereka jauh daripada Tuhan. Kehidupan mereka seolah mereka takut akan Tuhan, padahal takut akan Tuhan tidak ada di dalam diri mereka. Itu hanyalah nampak secara lahiriah. Dan oleh karena dosa itulah, maka Tuhan mengizinkan mereka ditindas oleh bangsa Babel, dan kemudian mereka ditawan ke Babel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah memperingati umat yang dikasihinya melalui hambanya Yesaya. Sekalipun berulang kali Tuhan memperingatkan, tetapi mereka tetap tidak mengindahkan apa yang dikatakan Tuhan melalui Yesaya. Akibatnya mereka masuk dalam pembuangan di Babel. Dosa menyebabkan bangsa Israel hidup dalam penderitaan. Karena dosa, maka Tuhan mengizinkan mereka ditindas dan mereka ditawan oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan keadaan mereka hancur. Mereka hidup tanpa pengharapan. Mereka hidup dalam keputusasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu kudus. Oleh karena itu, Ia tidak pernah berkompromi dengan dosa. Setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Namun Ia juga adalah Tuhan yang penuh kasih. Di dalam kasih-Nya, Ia mengampuni umat yang dikasihinya. Dan di dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa tidak selamanya Tuhan menghukum umat yang dikasihinya. Tidak selamanya Tuhan membiarkan umat yang dikasihinya hidup dalam penderitaan. Namun dalam kasih-Nya, Ia bertindak untuk menolong dan memulihkan umat yang dikasihinya. Pertanyaannya adalah bagaimanakah cara Tuhan menolong umat pilihannya? Bagaimanakah cara Tuhan memulihkan umat yang dikasihinya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah keputusasaan yang dialami oleh bangsa Israel, di tengah hilangnya pengharapan yang dialami oleh bangsa Israel, di tengah bangsa yang tidak mengenal Allah, maka Tuhan tidak membiarkan mereka terus hidup dalam keputusasaan. Tuhan tidak membiarkan mereka terus hidup di dalam penderitaan. Namun Tuhan kembali mengutus hambanya Yesaya untuk memberitakan kepada mereka bahwa tidak lama lagi Tuhan akan membebaskan mereka dan membawa mereka pulang ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi Yesaya 43 ini juga merupakan sebuah penghiburan Allah bagi bangsa Israel yang berada di dalam pembuangan, yang telah bertahun-tahun hidup di dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Yesaya sebagai seorang nabi Allah, Yesaya taat kepada apa yang difirmankan Tuhan kepadanya untuk disampaikan kepada umat yang dikasihinya. Oleh karena itu dengan penuh kelembutan Yesaya menghimbau agar umat yang dikasihinya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepadanya. Sehingga mereka akan memperoleh masa depan yang penuh pengharapan. Sehingga mereka akan memperoleh pemulihan yang daripada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Yesaya untuk disampaikan kepada bangsa Israel? Bila kita perhatikan di dalam Yesaya 43 ayat yang kedua, Tuhan memerintahkan kepada Yesaya untuk katakan kepada umat pilihannya, kepada umat yang dikasihinya, yang sedang berada dalam tekanan, penderitaan, dan hidup tiada pengharapan. Tuhan katakan, janganlah takut, sebab aku ini telah menebus engkau dengan namamu, dan engkau ini kepunyaanku. Suatu peneguhan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan menguatkan, meneguhkan bahwa mereka adalah umat yang telah ditebus Tuhan, mereka adalah milik Tuhan. Oleh karena mereka adalah milik Tuhan dan mereka telah ditebus oleh Tuhan, maka janganlah mereka takut. Hal kedua yang Tuhan perintahkan kepada Yesaya untuk disampaikan kepada bangsa Israel di dalam Yesaya 43 ayat yang ketiga, bahwa Allah hadir menyertai mereka. Bukan hanya di saat-saat tertentu penyertaan Allah, tetapi Allah menyertai mereka di dalam segala situasi dan kondisi kehidupan mereka.
Dan bukan hanya itu saja. Kalau kita perhatikan di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, Tuhan katakan bahwa mereka berharga, mereka mulia, dan Tuhan mengasihi mereka. Suatu peneguhan dari Tuhan. Suatu firman yang begitu menguatkan umat yang sedang tertekan, yang hidup dalam keputusasaan, yang hidup tiada pengharapan. Bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka. Sekalipun karena kekudusannya maka Tuhan harus menghukum dosa. Tetapi karena kasih-Nya maka Tuhan akan memulihkan mereka kembali. Dan kemudian di Yesaya 43 ayat yang kelima, Tuhan kembali menegaskan akan janji-Nya bahwa umat yang dikasihinya janganlah takut, sebab Tuhan selalu menyertai. Dialah Allah Immanuel, Dialah Allah yang hadir dalam setiap pergumulan umat yang dikasihinya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita perhatikan dalam ayat 2 sampai ayat yang kelima, maka ada perintah Tuhan dan janji Tuhan bagi umat yang dikasihinya. Dalam ayat 2 sampai 5 Tuhan memerintahkan agar mereka jangan takut. Mengapa mereka tidak boleh takut? Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan selalu hadir dan menyertai mereka dalam segala situasi dan kondisi kehidupan mereka. Mengapa Tuhan begitu memperhatikan mereka? Firman Tuhan katakan karena mereka begitu berharga di mata Tuhan. Mereka begitu mulia, mereka begitu dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu Tuhan peduli dan Tuhan memakai hamba-Nya Yesaya untuk menguatkan dan menghiburkan umat yang hidup tiada pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah saat ini kita sedang dalam ketakutan yang dalam yang membuat kita hidup dalam keputusasaan dan tiada pengharapan? Oleh karena berbagai pergumulan yang datang silih berganti di dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan pada malam hari ini kita boleh belajar. Sebagaimana Tuhan memerintahkan umat Israel untuk tidak takut. Dan Tuhan berjanji akan menyertai dan menolong mereka. Maka firman Tuhan juga mengingatkan kita kembali. Bahwa kita sebagai umat Tuhan, Tuhan mengingatkan kita kembali. Agar di dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup di dalam kehidupan kita, jangan takut. Ingat bahwa ada Allah yang hadir, menyertai, menuntun, dan akan bertindak untuk menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Jika kita mengerti akan janji Allah, jika kita sungguh percaya akan janji Allah, bahwa Allah akan hadir, Allah akan menyertai di dalam segala situasi kehidupan kita, maka bolehkah kita hidup dalam keputusasaan? Sebagai orang percaya, hendaknya ketika kita dalam pergumulan, jangan sampai itu membuat kita hidup dalam keputusasaan. Karena Allah hadir menyertai kita. Oleh karena itu ketika masalah datang silih berganti di dalam kehidupan kita, sehingga kita merasa kita sudah tidak sanggup dan kita menjadi putus asa, ingatlah akan janji Tuhan. Bahwa Ia Allah yang hadir, Ia Allah yang menyertai, dan Ia akan bertindak untuk menolong kita dengan caranya, pada waktunya, dan sesuai dengan kehendak-Nya. Sebab Ia Tuhan yang penuh kasih dan kepedulian. Tidak akan selamanya Ia membiarkan Bapak Ibu Saudara dan saya hidup dalam pergumulan, hidup dalam penderitaan. Oleh karena itu percayalah bahwa kasih dan kuasa Tuhan lebih besar dari setiap pergumulan yang Tuhan izinkan kita hadapi. Sebab itu janganlah putus asa. Tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini, di mana kami kembali diingatkan untuk kami tidak takut menghadapi setiap pergumulan di dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah kami selalu ingat akan janji penyertaan Tuhan, bahwa Engkaulah Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu hadir dalam segala situasi dan kondisi kehidupan kami. Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang berkuasa untuk menolong kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sehingga kami tidak menjadi putus asa dan hilang pengharapan.
Tetapi biarlah apapun situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan kami hadapi, dalam lembah kekelaman pun, biarlah kami senantiasa yakin akan perlindungan Tuhan, akan penyertaan dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkatilah umat-Mu di dalam seluruh kehidupan mereka, dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam anak-anak, dalam studi, dan dalam berbagai pergumulan hidup. Biarlah Tuhan yang terus menguatkan, menopang, dan meneguhkan janji-Mu di dalam hati setiap kami, sehingga iman kami tetap kuat, tetap teguh di dalam Engkau. Biarlah masalah boleh membawa kami semakin dekat kepada Engkau, dan kami boleh melihat betapa besarnya kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan. Amin. Berputus asa dengan semua yang ada, sedih sendiri yang kau rasa, sulit untuk berharap. Di saat kau perlu jawaban atas segala bimbangmu, hanya Yesus saja yang